saya skip. Langsung saja, mungkin langsung ke fisioterapinya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lutfi ya secara detail. Saya tidak akan menyinggung mengenai fisioterapinya. Mungkin saya lebih ke arah artificial intelligence di belakang dari teknologi AI yang sudah digunakan ataupun masih riset di dalam domain fisioterapi. Nah, ini berdasarkan data dari Allo Dokter. Ini beberapa gangguannya atau misalkan cedera yang dapat dibantu oleh fisioterapi seperti gangguan tulang belakang, artritis, kemudian pasca amputasi dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan coba lihat case-case artificial intelligence yang sudah masuk ke dalam riset. Oke, yang pertama saya coba bahas mengenai fisioterapi exercise. Tadi sudah dijelaskan juga untuk exercise-nya. Nah, di sini teknologi yang biasa digunakan pada exercise ini adalah berbasis machine learning. Ya, sebagai contoh, jika kita lihat dari flowchart sebagai berikut, ya, misalkan diberikan suatu video, ya, video seseorang sedang melakukan exercise, ya, misalkan menggerakkan tangan, kemudian kaki dan sebagainya, dengan panduan dari fisioterapis. Kemudian saat ini kan mungkin sedang masanya pandemi COVID-19 ya, di mana kita agak sulit untuk datang ke fisioterapis. Mungkin kedepannya sudah bisa dibantu oleh komputer assisted ya. Kemudian ini contohnya yang sudah ada dalam riset ya, yaitu fisioterapis untuk muscle ya, untuk otot-otot ya. Kalau kita lihat di sini ada teknologi yang digunakan yaitu pose estimation. Nah, ini riset dari, saya pernah baca risetnya dari salah satu kampus di Indonesia mengenai pose estimation. Ini mencoba melihat adanya pose, ya, misalkan pose-nya sedang menengok ke kanan, sedang menengok ke kiri, kemudian ke atas, ke bawah dan sebagainya, ataupun bisa dalam derajat tertentu. Itu bisa kita lakukan untuk membantu pose estimation. Nah, kemudian hasil dari pose estimation kita sedang menghadap kemana, ya, misalnya lurus sekarang pandangan kita. Nah, kemudian kita lakukan normalisasi, kemudian key point dari kita pun bisa di-save, misalkan lokasi mata, kemudian lokasi hidung, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kita masukkan lagi ke beberapa teknik lainnya. Misalkan kita mendeteksi apakah gerakannya sudah benar. Ini bisa dimasukkan ke dalam tools atau teknologi machine learning ya. Kemudian bisa kita tambahkan juga beberapa teknik lainnya seperti reduksi dimensi ya, kemudian kita dapatkan scoring function dengan tujuan apakah hasil post estimation kita sama dengan ground truth atau label yang ada di dalam label machine learning. Karena kalau kita menggunakan label supervised itu biasanya di dalam machine learning ada semacam label atau panduannya. Jadi misalkan sebagai berikut. Ketika kita misalnya saya menanyakan kepada fisioterapis, misalnya Pak Lutfi, saya minta data-data orang sedang exercise. Nah, data itu menjadi data modal kita untuk membangun suatu program berbasis artificial intelligence dan lebih tepatnya adalah berbasis machine learning dan juga deep learning. Nah, kemudian saya dapatkan, misalkan ketika posenya sedang menghadap ke depan, kemudian ada juga yang sedang menghadap ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Nah, setelah saya kumpulkan, misalkan ada 100 pose, ya 100 pose di mana exercise-nya ini benar. Saya dapatkan dari Pak Lutfi. Kemudian ada juga 100 pose lainnya yang posenya itu salah, exercise-nya. Jadi saya punya dua kelas. Yang pertama adalah kelas yang benar, ya, untuk exercise-nya. Kemudian yang kedua adalah kelas yang salah. Nah, seperti itu. Kemudian setelah saya mempunyai dua jenis data ini, berikutnya adalah saya latih dengan model machine learning ataupun deep learning. Nah, kenapa dengan machine learning atau deep learning? Karena prinsipnya adalah menggunakan data history untuk membentuk suatu model yang dapat menerima suatu input. Di sini inputnya adalah pose, kemudian menghasilkan output, apakah exercise-nya benar atau salah. Ya, bisa seperti itu. Ini saya ambil dari penelitiannya Gotze et al. Pada tahun 2019, ya. Jadi, seperti itu cara kerjanya. Kemudian ini salah satu contohnya, mungkin tadi sudah banyak videonya, saya coba skip ya. Ini ada salah satu aplikasi namanya Sword ya. Jadi ini salah satu device, mungkin agak kendala playing ya. Sebentar. Jadi ini salah satu aplikasi ya, ada device-nya.
Ini bisa kita bawa pulang ke rumah, ya. Kemudian di rumah kita bisa melakukan exercise dengan panduan Sword itu. Nah, di belakangnya itu semua, itu sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas ada deteksi posenya, apakah benar atau tidak exercise-nya. Nah, teknologi yang ada di belakangnya itu biasanya berbasis machine learning atau deep learning. Dan ini juga yang teman-teman kerjakan juga di Telehealth AI, ya, dan juga di Bisa AI untuk pose estimation. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi sudah dibahas oleh Pak Lutfi mengenai cedera dari ACL, ya. Nah, jadi di sini peran AI, artificial intelligence, yang tipenya adalah machine learning ataupun deep learning untuk mendeteksi ACL ini juga bisa kita terapkan. Ini saya membaca dari paper dari Rosalie et al. 2019 mengenai mendeteksi cedera ACL, ya, dengan model convolutional neural networks. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu yang background-nya adalah dari dunia AI atau IT mungkin sudah sedikit familiar, ya, dengan convolutional neural network. Jika belum, mungkin bisa cek di tutorialnya Bisa AI di youtube.com/bisai. Di sana ada penjelasan mengenai convolutional neural network. Dengan model ini kita juga dapat mendeteksi banyak hal sebenarnya, bukan hanya untuk cedera ACL saja. Contoh video terakhir yang teman-teman Bisa AI buat adalah mendeteksi adanya COVID-19, ya, karena prinsip kerja dari model convolutional neural network adalah dia dapat menerima suatu input berupa gambar. Ya, misalkan di sini yang kita kumpulkan adalah data experience, ya, data history mengenai cedera ACL, ya. Jadi misalkan kita ambil, ya, data-data cedera ACL, ada 3 kelas di sini yang kita kumpulkan. Yang pertama adalah kelas normal, ya, normal ACL. Kemudian yang kedua adalah partial ACL. Yang ketiga adalah complete ACL, ya. Nah, setelah kita kumpulkan, misalkan masing-masing data kita kumpulkan 100 data. Untuk yang normal 100 data, untuk yang partial 100 data, untuk yang complete itu 100 data. Nah, kemudian masing-masing data tadi kita masukkan ke dalam model convolutional neural network, di mana ini model pertama kali dikeluarkan pada tahun 2013 oleh Alex, ya. Jadi nama modelnya adalah AlexNet. Sekarang sudah berkembang, ya, ada yang berbasis convolutional neural network, CapsuleNet, ya, dan lain sebagainya. Sampai sini masih lancar, ya? Oke, lancar, ya. Oke, baik, saya coba lanjutkan lagi. Nah, jadi tadi ada 3 jenis kelas. Masing-masing kelas ini ada 100 data. 100 data akan kita masukkan ke dalam model convolutional neural network. Nah, nanti akan kita fit masing-masing, di mana di dalam convolutional neural network ini ada layer yang disebut dengan automatic feature extraction, di mana di dalamnya terdapat 2 layer biasanya, tapi bisa berubah, ya. Di dalamnya ada layer konvolusi dan juga ada layer subsampling. Nah, kemudian masing-masing itu akan mengambil sampel, ya, representasi dari gambar yang kita masukkan. Kemudian kita lakukan fitur ekstraksi secara otomatis, di mana hasil ekstraksinya mewakili dari gambar asal kita. Dan terakhir adalah kita masukkan ke dalam layer fully connected layer, di mana hasilnya adalah kita coba lakukan klasifikasi, menentukan jenisnya dari gambar tersebut, apakah normal, parsial, atau complete. Nah, kemudian data ini sebenarnya kita ambil dari MRI, ya, ya, atau data-data hasil scan, ya. Nah, kemudian data ini juga diambil dari pakar, ya, bisa dari dokter, ya, bisa dari mungkin fisioterapis, ya, dan sebagainya. Nah, ini sudah bisa dilakukan penelitian sebelumnya, Rosalie et al. Kalau kita lihat hasil evaluasi dari model ini sangat baik, ya, di mana hasilnya dengan confusion matrix ini tipenya adalah diagonal. Artinya di sini kesalahan untuk menentukan, ya, apakah ini partial ACL ataupun complete ACL ini sangat tinggi, ya. Kalau saya lihat di sini hampir lebih dari 95% kalau kita baca dari confusion matrix diagonalnya. Nah, ini yang dikerjakan oleh researcher pada bidang untuk mendeteksi ACL. Nah, jadi sebenarnya AI ini juga banyak digunakan untuk kasus deteksi atau klasifikasi sebelum ditangani oleh fisioterapis, ya. Jadi dideteksi dulu, misalnya secara otomatis ini ada indikasi ACL, misalnya complete ACL, kemudian dikasih rekomendasi kepada dokter ataupun fisioterapis untuk ditangani. Nah, sekali lagi mungkin saat ini artificial intelligence
tidak menggantikan peran dari dokter ataupun dari fisioterapis, namun di sini membantu, assisted ya, membantu memberikan keputusan. Sekali lagi tetap keputusannya ada pada dokter maupun fisioterapis. Nah, kemudian ini contoh lainnya ya, AI untuk mendeteksi radang sendi. Ya, ini juga sudah banyak yang melakukan semacam penelitian ya. Ini saya ambil dari papernya Hirano et al. Tahun 2019 dengan judul Development dan Validasi of Deep Learning Model for Scoring Radiographic Finger Joint Destruction Arthritis ya. Nah, kalau kita lihat di sini modelnya juga sama, rata-rata menggunakan convolutional neural network. Nah, pada hari ini kita akan coba eksperimen singkat dengan convolutional neural network untuk mendeteksi kasusnya adalah deteksi paru-paru ya. Jadi kalau ada ya misalkan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lutfi, misalnya ada fracture, ada kasus-kasus lain, ini juga bisa kita minta bantuan dari convolutional neural network untuk melakukan deteksi ataupun klasifikasi. Nah, kalau kita lihat di sini algoritmanya, yang pertama kita lakukan deteksi key point-nya terlebih dahulu ya, sebelum kita lakukan deteksi bagian mana yang merupakan arthritis ya, seperti itu. Nah, di sini sudah ada beberapa dataset publik ya yang dapat Bapak Ibu manfaatkan. Ini salah satu contohnya adalah yang disediakan oleh Stanford Machine Learning Group ya, supervised by Andrew Ng, salah satu pakar di bidang machine learning ya. Jadi ini di sini ada beberapa dataset yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Salah satu contohnya adalah MRNet dataset, di mana di sini kalau kita lihat sudah banyak data-data yang sudah diberikan label ya. Labelnya di sini sudah diberikan oleh dokter atau pakar lainnya ya. Kemudian kita juga bisa menentukan lokasi persisnya ya berdasarkan data medical imaging di sini ya. Kalau kita lihat di sini hasil deteksinya sudah akurat ya, dan akurasinya pun sudah sangat baik di sini. Nah, Bapak Ibu bisa coba explore datasetnya. Ini juga mungkin agak menunggu kalau download hari ini, mungkin diberikan aksesnya besok atau lusa gitu. Nah, tapi sebenarnya prinsip kerjanya kalau kita mulai berangkat dari kasus klasifikasi ya, klasifikasi ini artinya kita dari suatu gambar image medical, kemudian kita buat modelnya, kemudian kita mengeluarkan output apakah kelas yang pertama atau kelas yang kedua. Misalnya kelas yang pertama adalah sagittal abnormal, yang kedua adalah SEL, yang ketiga adalah complete SEL, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, ini selain data SEL, di Stanford Machine Learning Group juga sudah ada beberapa data lainnya, seperti EEG, ECG, ya, dan lain-lain, yang fungsinya mungkin saat ini baru pada deteksi. Ya. Salah satu contohnya adalah yang dikerjakan oleh teman-teman di BISA AI untuk mendeteksi adanya gangguan dari misalnya dari gelombang otak ya. Tapi kasusnya mungkin agak konfidensial ya, mungkin saya jelaskan sedikit kasus yang pada umumnya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Misalkan kita punya alat EEG ya, elektroencephalography. Nah, kemudian kita pasang ya masing-masing di dalam di kepala kita. Ya, ini sebenarnya alatnya sudah tersedia umum ya. Contohnya dari Emotiv, bisa dicek di situsnya emotiv.com. Kemudian kita tempelkan alatnya. Setelah kita tempelkan nanti ada 16 channel biasanya. Nah, 16 channel ini akan ada representasi masing-masing. Misalkan channel yang pertama itu menganalisa atau mendapatkan data mengenai emosi. Ya. Nah, nanti data emosi tersebut itu akan kita masukkan ke dalam komputer. Sebagai contoh, misalkan saya baca berita. Saya baca berita misalkan mengenai sesuatu yang membuat saya jengkel misalnya. Nah, kemudian saya baca berita, oh emosi saya ini akan meledak-ledak. Nah, kemudian di dalam data yang telah kita kumpulkan, maka di sini bisa kita klasifikasikan sebagai anger ya, atau sedang marah. Atau misalnya kita sedang menonton film kartun misalnya. Kemudian dari data EEG tadi emotif, kita akan masukkan ke dalam PC ya. Kemudian di PC itu sudah bisa kelihatan oh ini sedang senang gitu dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bisa banyak membantu teman-teman, mungkin ada koleganya atau kerabatnya mungkin yang sedang
ada beberapa kendala dalam contohnya misalkan sleep apnea ya, atau misalnya gangguan tidur, itu bisa kita deteksi dengan adanya EEG ya. Ini beberapa contoh lainnya ya. Jadi mungkin kaitannya dengan fisioterapi di sini adalah fisioterapi itu memberikan treatment kepada individu-individu yang merasa mengalami gangguan tertentu. Misalkan tadi yang sudah saya sebutkan di awal ya, beberapa kasusnya adalah gangguan tulang belakang, kemudian artritis, kemudian pasca patah tulang ya, gangguan fungsi otak dan sistem saraf. Ini juga bisa kita libatkan peran artificial intelligence. Sebenarnya alat kita ada ya untuk emotif. Mungkin untuk next pertemuan akan saya coba demokan ya untuk sinyal EEG. Tapi mungkin pada pertemuan ini perkenalan terlebih dahulu agar Bapak Ibu bisa join kembali di next event kita. Seperti itu. Baik, nah tadi saya sudah jelaskan beberapa kasus artificial intelligence di dalam fisioterapis, tapi lebih banyak kepada deteksinya. Nah, di sini kalau kita lihat, artificial intelligence ini merupakan suatu cabang ilmu yang besar, di mana di dalamnya terdapat bidang ilmu lain, subsetnya yaitu machine learning. Dan di dalam machine learning ini terdapat subsetnya yaitu deep learning. Nah, kalau kita lihat, artificial intelligence tidak selalu harus machine learning. Kita bisa menggunakan misalnya image processing, ya. Kita bisa menggunakan EEG analysis ya, atau signal processing dan lain sebagainya. Nah, ini juga berkaitan erat dengan data science. Nanti mungkin ada promonya sedikit mengenai data science. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin boleh moderator dikumpulkan terlebih dahulu. Nanti boleh ditanyakan. Nah, sekarang kita coba langsung masuk ke case study-nya. Kita langsung melakukan programming. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya yang background-nya di IT ataupun AI ya, machine learning, itu kita bisa melakukan eksperimen dengan data publik. Saat ini sudah banyak data-data yang publish ya, terutama saat ini kan sedang pandemi COVID-19. Nah, data-data COVID-19, medical image dari paru-paru itu sudah banyak tersedia di public dataset. Contohnya adalah di kaggle.com. Nah, di sini kaggle.com ini adalah public dataset yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk explore beberapa kasus terkait dengan healthcare, fisioterapi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau ingin bergerak di bidang AI ya, mungkin kita perlu tools untuk membantu kita dalam melakukan analisis, membuat suatu program, dan lain sebagainya. Nah, di sini toolsnya sudah banyak tersedia. Kalau kita biasanya di BISA AI menggunakan toolsnya Python gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk modeling, eksperimen, itu MATLAB juga sebenarnya bagus ya, sangat baik dalam melakukan modeling. Itu juga bisa dengan menggunakan MATLAB ya. Nah, karena di sini kasusnya, case study-nya adalah medical image, maka saya menggunakan tools OpenCV ya untuk membaca data, pre-processing data, dan lain sebagainya. Oke, baik, kita coba mulai kasusnya, yaitu melakukan klasifikasi dari X-ray. Nah, ini datanya mungkin saya tidak bisa bagikan data data private ya, tapi data public silakan dicari di dalam Kaggle ya. Dan kemudian boleh dibaca di tutorial mediumnya BISA AI. Di sana sudah ada beberapa kasus X-ray classification, terutama untuk kasus yang COVID-19, kemudian untuk X-ray paru-paru, ya, kemudian dan sebagainya. Nanti mungkin akan kita tambahkan dengan X-ray untuk ACL, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang paling mudah untuk dilakukan untuk adik-adik mungkin ya yang sedang belajar, ya mahasiswa, adalah melakukan klasifikasi. Jadi saya mungkin setiap kesempatan itu saya coba bantu untuk pemahaman klasifikasi. Kenapa? Karena klasifikasi ini yang cukup mudah dilakukan oleh praktisi di bidang AI gitu. Tapi misalnya untuk deteksi objek, kemudian prediksi lokasinya ada di mana, itu perlu pemahaman lebih lanjut ya. Jadi kita coba hari ini kita bahas mengenai klasifikasi. Baik, apakah terlalu cepat atau bagaimana? Oke, lancar ya. Baik, sebentar saya minum dulu. Ya, baik. Nah, di sini pada umumnya flow dari klasifikasi data-data X-ray atau MRI sebagai berikut ya. Kalau kita lihat
seperti ini kasusnya. Misalkan jika diberikan suatu gambar berupa 3 kelas ya dari SEL. Yang pertama adalah normal SEL, yang kedua adalah complete SEL, yang ketiga adalah partial SEL. Masing-masing kelas ini ada 100 data, sehingga total data kita ada 300 data. Nah, dari 300 data ini merupakan modal kita untuk membentuk suatu model yang dapat menentukan inputnya berupa gambar. Misalkan ada teman kita yang seperti dicurigai ini SEL dan sudah ada gambar MRI-nya. Nah, kemudian gambar MRI-nya tersebut akan kita masukkan ke dalam model cerdas hasil latihan 300 data tadi, seperti itu. Jadi nanti inference-nya atau real time analisisnya adalah diberikan suatu hasil analisa terbaru di luar dari 300 data itu, kemudian dia dapat melakukan memberikan saran kepada dokter atau pihak terkait untuk menentukan, oh ini adalah ada di diagnosis SEL seperti itu. Ya, bisa seperti ini. Nah, kemudian langkah awalnya adalah kita membaca dataset. Datasetnya ada 300 data. Masing-masing 100 data itu di kelas yang berbeda. Kemudian langkah berikutnya adalah datanya seperti ini misalkan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan pre-processing data. Nah, data yang kita akuisisi, kita peroleh, itu biasanya tidak semuanya bagus. Ya. Datanya harus kita lakukan pre-processing. Misalkan ada juga yang hasil medical image-nya itu misalnya kita foto gitu dengan kamera handphone, ada yang blur, sehingga perlu kita geser pixelnya agar tidak blur. Kemudian juga ada yang pixelnya misalkan hilang beberapa karena misalnya kondisinya gelap ya. Kemudian kondisi lainnya. Nah, ini kita perlu lakukan pre-processing data, membuat datanya menjadi readable atau datanya ini menjadi bagus seperti itu. Nah, setelah kita membersihkan datanya, ya misalnya contoh seperti ini, datanya sudah bagus ya, terbaca dengan jelas. Langkah berikutnya adalah kita split 300 data tadi menjadi data latih dan data uji. Tujuannya adalah data latih bisa kita manfaatkan untuk membentuk model cerdas ya. Sementara data uji kita lakukan untuk mengevaluasi model yang kita bentuk ya. Nah, kita bagi datanya. Berikutnya adalah kita lakukan training dengan masih kelihatan ya? Oke. Kita lakukan training dengan model misalkan dengan neural network atau tadi kasusnya adalah convolutional neural network. Nah, kemudian kita latih, setelah kita latih kita evaluasi dengan data uji atau data testing ya. Nanti hasilnya kita bisa memperoleh berapa persen akurasinya. Kemudian kita bisa tampilkan di dalam convolution matrix ya, seperti yang pada gambar berikut ya. Ini hasilnya bagus karena hasilnya matriks diagonal seperti itu. Oke, baik, saya coba lanjutkan kembali. Nah, kemudian sebenarnya untuk membahas ini perlu sesi khusus ya. Saya tidak bahas di sini untuk modelnya. Jadi silakan Bapak Ibu lihat di postingan mediumnya Bisa AI sebelumnya, ini sudah ada pembahasan neural network ya. Kebetulan saya juga yang membahas. Kemudian convolutional neural network-nya juga sudah ada. Jadi ini saya skip ya untuk pembahasannya. Ini terlalu panjang, saya skip. Nah, oke. Kemudian kita masukkan ke dalam convolutional neural network seperti ini. Dan nanti hasilnya kita bisa melakukan evaluasi. Seperti ini contohnya. Dari 100 data, yang labelnya adalah, misalnya ini 2 kelas ya. Tadi kasusnya adalah SEL atau tidak SEL. Dari 100 data, misalkan, sebanyak 80 data berhasil diprediksi, ini normal misalkan. Sisanya salah prediksi. Itu artinya akurasinya 80% untuk kelas normal. Kemudian dari 100 data, sebanyak 70%, 70 data berhasil diprediksi, ini adalah SEL. Dan sisanya 30 salah prediksi ke kelas normal. Ya, ini fungsinya dari convolution matrix seperti itu. Nah, ini juga sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang belum sempat belajar mengenai convolution matrix atau teknik evaluasi deep learning atau machine learning, silakan boleh akses YouTube channel Bisa AI sebelumnya. Oke, misalkan contohnya saya sudah mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kapan kita mengatakan bahwa model kita ini baik? Mungkin analoginya seperti ini. Misalkan kita punya 2 kelas. Ya, kelasnya misalkan
ada indikasi SEL, dan satu lagi adalah normal. Ya. Nah, dari dua kelas ini, misalkan model kita hasil akurasinya adalah 50%. Kira-kira bagus atau jelek, Bapak Ibu? Ya, mungkin kalau hasilnya 50% itu hasilnya kurang bagus. Kenapa? Kalau 50% artinya dia hanya bisa menebak. AI-nya belum bekerja. Sementara kalau misalnya kita mendapatkan hasilnya 80% ke atas, itu sudah bisa kita bilang ini lumayan baik jika kita bandingkan dengan model sebelumnya. Ya, bisa seperti itu. Oke, mungkin untuk penjelasannya sudah cukup ya. Saya coba langsung demokan ya. Oke, terlihat mungkin screen saya untuk ya. Nah, ini saya buat dengan bahasa apa namanya, pemrograman Python, salah satu bahasa yang umumnya digunakan untuk machine learning, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini ini sama dengan tutorial sebelumnya, ya, di mana data gambar medisnya seperti misalkan MRI dari SEL ataupun misalkan X-ray paru-paru